Kita akan mencoba mentelaah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendihar istrinya di antara kalian, padahal istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu mereka hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya ucapan zihar itu adalah perkataan yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat tentang zihar ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat di awal-awal surat Al-Mujadilah, yang mana bagian awal surat Al-Mujadilah ini turun berkenaan dengan kejadian yang menimpa keluarga Khawlah binti Tha'labah, yang mana dia adalah seorang wanita yang didihar oleh suaminya, yaitu Aus bin Samit, yang merupakan saudara dari Ubadah bin Samit. Kata Khawlah binti Tha'labah, sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan, yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. "Inni la asma'u kalama Khawlata binti Tha'labah." Aku mendengar perkataan Khawlah binti Tha'labah, wa yakhfa 'alayya ba'duhu. Tapi sebagian dari ucapan Khawlah binti Tha'labah ini aku tidak bisa mendengarkannya. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqulu. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akala syababi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suamiku telah menggunakan masa mudaku. Wa nathartu lahu batni. Perutku telah mengandung anak-anaknya. Hatta idza kabirat sinni. Sampai ketika usiaku telah senja, aku telah tua. Wan qata'a waladi, dan aku sudah tidak bisa melahirkan anak lagi. Dhahara minni, tiba-tiba dia mendiharku. Allahumma in ashku ilaika. Ya Allah, aku adukan permasalahan rumah tanggaku ini kepadamu. Fama barihat hatta nazala Jibrilu biha ula'il ayat. Maka tidak lama setelah itu, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menurunkan ayat di awal surat Al-Mujadilah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zihar? Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya yang bersifat mengharamkan istrinya. Misalnya, seorang suami mengatakan, "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau, perkataan suami pada istrinya, misalnya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Artinya sebagaimana seorang anak tidak boleh menggauli ibunya, maka seperti itulah suami mengharamkan istrinya sebagaimana dia diharam untuk menggauli ibunya. Dan di masa Islam, yang pertama kali melakukan zihar adalah Aus bin Samit, saudaranya Ubadah bin Samit yang mendihar istrinya Khawlah binti Tha'labah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini sebagai panduan bagaimana kiranya ketika seorang suami
terlanjur mendihar istrinya. Maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah dia harus membayar kafarah mughaladhah. Dia harus membayar kafarah yang berat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan dihar itu dianggap sebagai dihar apabila terlontar dari lisan seorang suami dan suami ingin menariknya. Artinya suami ingin kembali kepada istrinya. Maka dia terkena kafarah mughaladhah tadi. Nabi SAW dalam rumah tangganya dengan berbagai dinamikanya. Beliau pernah mengilak istrinya selama 1 bulan. Ketika para istrinya mengajukan kenaikan uang belanja, kenaikan nafkah. Nabi SAW pernah menceraikan 2 orang istrinya. Dan Nabi SAW tidak pernah menzihar istrinya. Karena zihar adalah perkataan yang mungkar, perkataan yang dusta, dan seorang yang mengucapkannya, dan ia ingin kembali kepada istrinya, maka dia harus membayar kafarah yang disebutkan pada ayat yang setelahnya di surat Al-Mujadilah. Maka dari ayat yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, menunjukkan bahwa zihar adalah sesuatu yang mungkar. Dan zihar itu apabila terucap bagi seorang suami, maka suami itu dan suami ingin kembali kepada istrinya, maka terkena kafarah. Akan tapi ketika suami itu mendihar istrinya dan dia tidak ingin kembali, maka dia tidak terkena kafarah mughaladhah, tidak terkena kafarah yang berat sebagaimana disebutkan oleh Allah di ayat yang setelah ayat yang kedua ini. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan ketika ada seorang suami dia mengharamkan sesuatu selain istrinya dan dia ingin menggunakan sesuatu yang dia haramkan itu, maka dia terkena kafaratul yamin, kafarah sumpah. Misalnya seorang mengatakan, makanan ini haram bagiku, padahal itu makanan yang halal. Kemudian dia ingin memakannya, maka dia terkena kafaratul yamin, kafarah sumpah. Di antaranya adalah dia berpuasa 3 hari. Akan tapi ketika yang diharamkan itu adalah istrinya, dengan ucapan zihar atau ucapan yang tegas, misalnya seorang suami mengatakan, engkau haram bagiku, ucapan semacam ini bukan ucapan yang sederhana. Maka dirinci oleh para ulama, kalau niatnya adalah talak, maka jatuh talak dengan ucapan itu. Tapi kalau tidak berniat talak, maka itulah zihar. Itu adalah zihar. Kemudian apabila seorang suami, dia ingin menyanjung istrinya, memuji istrinya dengan sesuatu yang disamakan dengan ibunya, tapi tidak ada niatan zihar, dan redaksinya bukanlah redaksi zihar yang sempurna, bukanlah redaksi anti alayya ka dhahri ummi, maka itu tergantung pada niatnya. Misalnya, seorang istri pandai memasak, dan dia adalah anak dari seorang ibu yang pandai memasak pula. Kemudian suaminya menyanjung istrinya, wahai istriku, tanganmu seperti tangan ibuku. Artinya keahlianmu dalam membuat makanan seperti ibuku dulu. Maka seperti ini tidak jatuh zihar. Akan tapi ketika niatnya adalah menzihar, maka jatuh zihar.